Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Wah, udah lama ya aku balik lagi nih. Kali ini aku bakal bahas tentang media dan lingkungan tumbuh expand. Nah, sebelum itu aku perkenalkan diri lagi, mana tahu mungkin ada teman-teman baru yang baru gabung di channel aku. Halo teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Kadia, jurusan Agroteknologi, sekarang berada di semester 5. Dimana hari ini kita bakal mempelajari tentang kultur jaringan, lebih tepatnya media dan lingkungan tumbuh expand, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Dr. Rosmaina SPMSI. Mungkin udah banyak dari teman-teman atau mungkin sudah pernah mendengar tentang media dari kultur jaringan atau media dan bagaimana sih lingkungan tumbuh yang baik untuk expand yang akan kita gunakan dalam sistem perbanyakan kultur jaringan. Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu mengenai komposisi medianya, kemudian jenis-jenis medianya apa saja ya. Lalu bagaimana cara pembuatan media, kemudian bagaimana sih lingkungan tumbuh expand yang tepat. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus tahu dulu nih, apa itu media. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu media kultur jaringan ini digunakan sebagai apa. Jadi pada umumnya, media tanam kultur jaringan ini merupakan media yang kita perlukan agar sel atau jaringan tanaman yang diisolasi itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Nah, pada media tersebutlah ianya mempunyai komposisi nutrien yang mana dapat mendukung pertumbuhan expand sesuai dengan yang diinginkan. Nah, apa sih kegunaannya? Kita bakal bahas satu-satu dan tonton sampai habis, oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu komposisi media. Teman-teman, perlu kita ketahui tingkat keberhasilan kultur jaringan tanaman ini itu sangat ditentukan oleh media yang kita gunakan. Kemudian, media nutrisi yang digunakan dalam kultur jaringan terdiri dari garam-garam anorganik, sumber karbohidrat, vitamin, zat pengatur tumbuh, juga senyawa lain yang ditambahkan untuk tujuan tertentu. Nah, pengetahuan mengenai kebutuhan media ini itu sangat berharga. Jadi, bukan hanya untuk menentukan tipe media yang kita gunakan saja, tetapi juga bagaimana mempersiapkan media tersebut. Baiklah teman-teman, kita masuk ke komposisi media yang pertama, yaitu ada unsur hara makro atau yang biasa kita sebut dengan makronutrien. Yang pertama ada nitrogen. Nah, nitrogen ini berfungsi untuk pembentukan protein, lemak dan senyawa lain, juga pembentukan klorofil. Kemudian ada fosfor. Nah, fosfor ini berguna untuk pembentukan karbohidrat, jadi dia sebagai penyedia energi. Kemudian ada kalium. Kalium ini berperan sebagai memperlancar metabolisme dan mempengaruhi penyerapan nutrisi. Juga Ca ini atau biasa kita sebut dengan kalsium, di mana ia berfungsi bersama dengan magnesium itu memproduksi cadangan makanan. Kemudian magnesium ini berperan sebagai penyangga kestabilan pH media, juga untuk respirasi dan pembentukan klorofil. Kemudian ada sulfur, ini berperan sebagai pembentukan beberapa jenis protein dan membantu pembentukan anakan. Baik teman-teman, unsur hara yang kedua yang kita perlukan adalah unsur hara mikro atau mikronutrien. Nah, unsur hara ini itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit, tidak seperti makronutrien tadi, dimana jika tidak ada zat-zat ini, maka bisa menyebabkan kelainan pada pertumbuhan. Nah, zat yang kita perlukan pada mikronutrien ini adalah Fe atau besi, Mn atau mangan, Zn atau zinc, B atau boron, dan Cu atau tembaga. Untuk komposisi media yang selanjutnya ada sumber vitamin dan asam amino. Yang pertama vitamin. Nah, vitamin ini adalah zat organik yang dibutuhkan untuk proses metabolisme dan berfungsi sebagai kofaktor atau enzim. Sedangkan asam amino ini merupakan sumber nitrogen organik, yaitu membantu merangsang pertumbuhan sel dan untuk menginduksi embrio somatik. Lalu bagaimana Kak dengan contohnya? Nah, contoh dari vitamin itu ada thiamin atau B1 dan nikotin asid atau B3. Sementara contoh dari asam amino ada L-glutamin. Nah, sekarang kita sampai nih di sumber karbohidrat. Nah, dari mana karbohidrat didapat sebagai sumber untuk media?
Jawabannya adalah komponen yang selalu ada sebagai sumber energi utama dalam media itu bisa kita dapat dari sukrosa, glukosa, maltosa, dan fruktosa. Nah, biasanya keempat bahan ini itu selalu digunakan dalam media kultur jaringan. Baik teman-teman, nah ada komposisi selanjutnya yaitu arang aktif. Arang aktif ini bisa mengabsorpsi senyawa fenolik yang toksik. Kemudian ia bisa merangsang pengakaran dengan berkurangnya cahaya. Lalu arang aktif yang kita gunakan ini adalah arang aktif yang telah dipanaskan selama beberapa jam dengan uap atau udara panas. Lalu komposisi media yang selanjutnya ada bahan pemadat media. Nah, bahan pemadat media ini digunakan untuk membuat media menjadi padat atau semi padat. Nah, tergantung pada jenis agarnya, kemudian agar-agar atau garet yang kita gunakan, kemudian pH medianya, lalu penambahan arang aktif. Nah, biasanya yang selalu kita gunakan di dalam lab laboratorium kultur jaringan itu menggunakan agar. Nah, agar ini memiliki keuntungan di mana ia membeku pada suhu 45 derajat Celcius. Kemudian dia tidak dicerna oleh enzim tanaman dan dia tidak bereaksi dengan senyawa penyusun media lain. Makanya mengapa agar ini selalu dijadikan sebagai media tanam di kultur jaringan. Komposisi media yang selanjutnya ada senyawa organik. Nah, senyawa organik ini merupakan zat organik yang ditambahkan ke dalam medium merupakan kelompok suplemen yang tidak dapat didefinisikan. Nah, contoh yang paling sering digunakan di kultur jaringan itu adalah air kelapa atau coconut milk. Itu berfungsi untuk membantu pertumbuhan kalus. Kemudian ada potato extract atau ekstrak kentang. Nah, ini banyak sekali digunakan dalam kultur anter. Juga dari ekstrak ragi. Nah, ekstrak ragi ini berfungsi untuk memperbaiki pertumbuhan akar, lalu penyumbang asam amino dan vitamin untuk pertumbuhan kultur. Nah, masuk ke larutan pH. Biasanya pH ini sering menjadi mungkin kesalahan dalam laboratorium karena mungkin salah penakarannya. Nah, larutan pH berapa sih yang sesuai? Jadi perlu kita ingat lagi pH ini ia mempengaruhi absorpsi ion-ion dan juga kepadatan medium. Nah, pH yang paling optimal itu berkisar antara 5,5 sampai 6. Nah, jika semisalnya pH-nya turun, maka bisa kita naikkan dengan menggunakan NaOH 1 tetes. Sementara jika pH-nya itu tinggi, bisa kita turunkan dengan HCl 1 tetes. Dan akhirnya kita masuk ke jenis-jenis media. Nah, jenis media ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu media dasar. Nah, media dasar ini merupakan kombinasi zat yang mengandung hara esensial makro dan mikro, sumber energi dan juga vitamin. Yang kedua ada media perlakuan. Nah, media perlakuan ini media dasar yang dilengkapi dengan perlakuan tertentu, baik berupa zat pengatur tumbuh maupun senyawa lain yang penting. Nah, contoh dari media dasar yang sering kita gunakan di dalam lab laboratorium adalah media Muraci Enskog atau biasa kita sebut dengan MS. Nah, ini itu untuk menginduksi organogenesis dan regenerasi tanaman. Kemudian ada media white. Nah, ini tuh didesain untuk kultur akar. Lalu ada media B5 atau gambok. Biasanya didesain untuk suspensi sel dan kultur kalus. Kemudian ada media WPM atau woody plant medium. Media ini didesain untuk tanaman berkayu dan perlu. Jadi setiap tanaman itu memiliki media-media tertentu agar pertumbuhan mereka sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu kita masuk ke preparasi media atau cara pembuatan media. Nah, sebelum itu membuat larutan stok ini itu sangat berguna ya teman-teman untuk kita menghemat pekerjaan menimbang bahan berulang-ulang, kemudian juga memudahkan kita untuk menimbang bahan dalam jumlah kecil. Nah, larutan stok ini dikelompokkan menjadi ada stok makro, ada stok mikro, ada stok vitamin, stok ZPT, dan stok FeEDTA. Lalu, semisalnya untuk zaman sekarang itu tidak perlu lagi kita membuatkan stok karena saat ini sudah tersedia media instan yang tinggal digunakan tanpa perlu kita membuat larutan stok lagi. Namun tetap aja Vi bakal bahas tentang
Bagaimana sih tahap pembuatan medianya? Nah, langkah yang pertama itu adalah media MS 1 liter itu dimasukkan ke dalam 1000 ml Aquades dan diaduk hingga larut. Kemudian ditambahkan agar 7-8 gram. Kemudian panaskan hingga mendidih agar larut sempurna. Harus larut sempurna ya teman-teman. Kemudian ada media dimasukkan ke dalam botol kultur sebanyak 15-20 ml per botol. Lalu tutup dengan aluminium foil. Ingat ya, aluminium foil. Barulah medium dalam botol kultur disterilkan dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius. Gak boleh lebih dan gak boleh kurang. Pada tekanan 15 atm PSI selama 15 menit. Baru deh media siap untuk kita gunakan. Nah teman-teman, kita udah masuk nih ke pembahasan terakhir, dimana ini adalah lingkungan tumbuh expand. Nah lingkungan tumbuh expand ini biasanya berada dalam kultur jaringan yang mana? Pertama, itu pertumbuhan expand dalam lingkungan aseptik atau steril dan terkendali. Kemudian implikasinya, laboratoriumnya memadai. Lalu diperlukan penataan laboratorium. Nah kegiatan kultur dibagi dalam 3 kelompok. Ada persiapan, isolasi dan penanaman, inkubasi, dan penyimpanan kultur. Lalu bagaimana dengan suhu, cahaya, dan kelembapan? Nah, pada suhu ini kisaran suhu itu 20-20 derajat Celcius paling sering digunakan. Nah, berpengaruh secara langsung terhadap yang pertama, perkembangan sel dan jaringan, kedua, pembentukan organ tanaman, dan berkaitan erat dengan siklus perkembangan tanaman yang berada di bawah pengaruh enzim. Kemudian, temperatur ruangan kultur juga menentukan respon fisiologi kultur dan kecepatan pertumbuhannya. Lalu bagaimana dengan cahaya? Nah, intensitas cahaya yang dibutuhkan berkisar antara 1000 sampai 4000 lux, di mana cahaya yang baik untuk pertumbuhan kultur ialah cahaya berwarna putih. Nah, intensitas cahaya diatur dengan menempatkan lampu dengan jarak 40 sampai 50 cm dari tabung kultur. Nah, cahaya ini berguna untuk mengatur proses-proses morfogenik tertentu seperti pembentukan pucuk dan akar. Lalu kelembapan. Kelembapan relatif ruang tumbuh kultur jaringan itu kurang lebih 70%. Sementara kelembapan di dalam botol kultur itu mendekati 90%. Nah, kelembapan udara ini penting untuk mencegah kultur mengalami kekeringan. Nah, jika kelembapannya terlalu rendah, maka penguapan air akan terlalu besar. Namun, jika terlalu tinggi pula terjadi pertumbuhan mikroba sehingga dia mengalami kontaminasi. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai media dan lingkungan tumbuh expand. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru gabung. Semoga nggak pelit untuk tekan tombol like, komen, dan juga tombol subscribe. Daripada nganggur, mending diklik kan. Nah, sebelum berpisah, Vi punya pantun nih. Ada Nona pergi ke hulu. Jangan lupa membawa beo. Semoga teman-teman sehat selalu dan sarangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.